Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika S. dari Loka 5C, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Kali ini saya akan membahas mengenai vitamin. Pengertian dari vitamin adalah zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi sebagai membantu kegiatan dan pengaturan di dalam tubuh. Vitamin ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu terbagi atas beberapa vitamin, di antaranya B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, dan juga C. Vitamin B1 ini atau biasa disebut dengan tiamin itu memiliki sifat yang mengandung nitrogen dan sulfur. Tiamin ini adalah kristal putih kekuningan yang larut dalam air, tahan dengan suhu beku ataupun dingin. Vitamin B1 ini atau biasa disebut dengan tiamin itu memiliki struktur kimia. Vitamin B1 berfungsi sebagai meningkatkan fungsi otak, melindungi sistem saraf tubuh, dan juga membantu dalam proses pembentukan sel darah merah. Vitamin ini dapat kita jumpai pada semangka dan juga biji-bijian, contohnya pada biji kedelai dan juga pada biji kacang hijau. Akibat kekurangan vitamin B1 ini akan mengalami terganggunya sistem saraf dan kerja jantung, mengalami beri-beri basah dengan gejala pembekakan kaki, muka, dan bagian tubuh lainnya, dan akan mengalami beri-beri kering. Gejalanya kaki akan terasa tebal dan kesemutan pada anggota badan dan otot mengalami kelelahan secara cepat. Selanjutnya, vitamin B2 atau biasa disebut dengan riboflavin itu memiliki sifat berwarna kuning, tahan panas dan oksidasi dan juga asam, tidak tahan terhadap alkali dan juga sinar UV. Vitamin B2 ini juga memiliki struktur kimia. Vitamin B2 membantu enzim menghasilkan energi dan produksi sel darah merah. Vitamin ini dapat kita jumpai pada keju, pisang, dan juga bayam. Kekurangan vitamin B2 itu akan mengalami panas dan gatal. Bibir, mulut, dan lidah itu akan mengalami sakit dan juga sedikit panas. Pada bayi akan mengalami bibir sumbul. Selanjutnya, sifat vitamin B3 atau niacin itu kristal berwarna putih, tahan suhu tinggi, cahaya, asam dan alkali, dan juga oksidasi. Vitamin B3 berfungsi menghasilkan dua koenzim yaitu NAD dan NADP yang menghasilkan aktivitas metabolisme glukosa, lemak bagi tubuh, dan juga asam amino tripohan, dan juga menenangkan sistem saraf. Vitamin ini dapat kita dapatkan pada daging sapi, daging ayam, dan juga hati ayam. Selanjutnya, vitamin B5 itu memiliki sifat yang mudah terurai oleh asam, alkali, dan panas kering, tahan terhadap panas basah, dan memiliki struktur. Fungsi vitamin B5 untuk mengkonversi lemak menjadi energi. Vitamin ini juga berperan dalam penyembuhan luka dan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Vitamin ini terdapat pada singkong dan juga gandum. Selanjutnya, vitamin B6 itu memiliki sifat yang tahan panas dan keadaan asam, tidak tahan kondisi basah dan alkali, dan memiliki struktur vitamin. Vitamin B6 berfungsi membantu tubuh untuk mensintesis asam amino non-esensial, memperbaiki jaringan sel tubuh, dan juga membantu dalam proses pembentukan sel darah merah. Vitamin B6 ini dapat kita dapatkan pada tomat, sawi, dan juga kentang. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan lemah dan insomnia, gangguan pertumbuhan, kejang, anemia, dan juga radang mulut. Selanjutnya, vitamin B7 atau biasa disebut dengan biotin itu memiliki sifat tahan terhadap panas, larut dalam air dan alkohol, dan mudah dioksidasi. Fungsi vitamin B7 yaitu sebagai koenzim pada reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran CO2 dari senyawa aktif dan sebagai kofaktor berbagai enzim yang digunakan dalam sintesis dan metabolisme asam lemak dan amino. Vitamin B7 terdapat pada kuning telur, stroberi, dan juga kacang tanah. Gejala akibat kekurangan vitamin B7 itu terdapat tubuh terasa cepat lelah, kurang nafsu makan, mual, muntah, kulit kering, dan bersisik.
Vitamin B9 itu memiliki sifat kristal berwarna kuning dalam keadaan bebas, tidak larut dalam air dingin, lebih mudah larut dalam bentuk garam natrium. Fungsi vitamin B9 dapat perubahan histidin menjadi asam glutamat. Vitamin B9 juga berfungsi dalam pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang. Akibat kekurangan vitamin B9 menghambat pertumbuhan, mengalami anemia dan gangguan saluran pencernaan. Sumber vitamin B9, kol, kacang pucih, dan juga kacang polong. Vitamin B12 itu memiliki sifat kristal berwarna merah dan struktur. B12 memiliki fungsi merubah karbohidrat menjadi glukosa, di mana nanti glukosa ini akan diubah menjadi produksi energi. B12 juga membantu pengaturan sistem saraf dan juga mengurangi depresi dan stres. Vitamin B12 ini dapat kita dapatkan pada telur, ikan sarden, dan juga ikan tuna. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dan gangguan syaraf. Vitamin C itu memiliki sifat mudah larut dalam air, stabil pada kondisi kering, dan mudah rusak ketika larut. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan serta membantu dalam pembentukan kolagen, serat, dan struktur protein di dalam tubuh, serta meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi. Vitamin C itu terdapat pada jeruk, pepaya, dan juga kiwi. Gejala kekurangan vitamin C: cepat lelah, nafas menjadi pendek, nafsu makan berkurang, mulut dan mata mengalami kering. Vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A yang mempunyai sifat tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali, tidak tahan dengan asam dan oksidasi, dan memiliki struktur vitamin A. Fungsi vitamin A meningkatkan sistem imun tubuh, melawan radikal bebas, dan menjaga kesehatan pencernaan. Sumber vitamin A itu terdapat minyak hati, ikan kod, telur ikan, dan ikan salmon. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan risiko terkena penyakit kulit seperti kulit kering dan memperbaiki sel kulit mati, terjadinya infeksi pada. Selanjutnya itu ada vitamin D yang memiliki sifat tahan terhadap pemanasan, tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam lemak. Fungsi vitamin D menjaga kesehatan tulang sebagai pelindung dari infeksi pernafasan dan mengurangi risiko kanker. Sumber vitamin D yaitu kuning telur, jamur, dan ikan. Akibat kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tubuh sulit menjaga kadar kalsium dan fosfor yang terdapat pada tulang dan menyebabkan rakitis, gejalanya nyeri tulang dan mudah lelah. Selanjutnya itu ada vitamin E yang memiliki sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak. Vitamin E stabil pada pemanasan namun akan rusak bila pemanasan terlalu tinggi, dan vitamin E bersifat basah dan memiliki struktur. Fungsi vitamin E memberikan pertahanan pada kadar air dalam kulit agar tidak berkurang dan melindungi sel-sel dalam tubuh dari kerusakan disebabkan radikal bebas. Sumber vitamin E itu ada minyak biji gandum, biji bunga matahari, dan juga mentega. Gejala kekurangan vitamin E: gangguan penglihatan, kesemutan atau mati rasa di bagian tubuh tertentu, dan pucat dan mudah lelah. Vitamin K yaitu bersifat mudah rusak terkena pemanasan, termasuk senyawa asam dan basa, vitamin yang dapat larut dalam lemak. Fungsi vitamin K membantu proses pembekuan darah, mencegah pendarahan, dan mencegah penumpukan kalsium. Sumber vitamin K itu ada D5 dan juga minyak nabati. Gejala dari kekurangnya vitamin K: mudah memar, sering mimisan, serta tinja berwarna gelap dan disertai bercak darah.